Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah dari kelas E, NPM 19.224, mata kuliah Hukum Asuransi. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari ujian semester saya yang ditugaskan untuk membuat legal memorandum. Legal memorandum kali ini saya memberikan judul tindakan hukum yang dapat dilakukan pemegang polis terhadap PT Asuransi Jiwasraya atas kemungkinan tidak dipenuhinya klaim asuransi akibat dari gagal bayar. Yang pertama, latar belakang pemilihan masalah hukum. PT Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi jiwa milik pemerintah Republik Indonesia yang statusnya ialah BUMN dan salah satu produk yang dipasarkan kepada masyarakat berupa JS Saving Plan. Dengan iming-iming jaminan network tinggi, akhirnya selama produk ini dijual pada periode 2015 sampai 2018, terkumpul dana segar mencapai 53,27 triliun dari total 17.403 nasabah. Celakanya, dari dana jumbo yang berhasil dikumpulkan, banyak portofolio investasi Jiwasraya yang justru ditaruh di aset-aset dengan risiko sangat tinggi. Pendapatan investasi yang sembrono tersebut diperparah dengan minimnya penerapan manajemen portofolio yang semestinya menjadi guideline atau panduan sebagai batasan maksimum pada hidran aset. Akibatnya, aset investasi justru terkonsentrasi pada produk investasi yang tidak liquid atau tidak dapat diperjualbelikan segera. Akibat kesalahan penempatan dana investasi Jiwasraya, tidak hanya gagal bayar terhadap klaim yang jatuh tempo, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan nasabah. Alhasil, penjualan produk Saving pun terhenti. Atas latar belakang tersebut, saya memilih topik ini dengan alasan untuk menjelaskan kedudukan hukum pemegang polis dan upaya hukum yang bisa dilakukan pemegang polis atas haknya terhadap akibat dari gagal bayar yang dilakukan oleh asuransi Jiwasraya tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada fakta hukum. Yang pertama yaitu adanya masalah dalam produk investasi yang menggabung menjadi proteksi asuransi kecelakaan yang dijual melalui bank insurance melalui 9 bank. Masalah utamanya adalah ketika produk ini diluncurkan membutuhkan likuiditas yang tinggi, tetapi ketika imbal hasil atau return yang dijanjikan kepada para nasabah sangat tinggi, yang pada kenyataannya tidak bisa di-cover oleh hasil investasi. Yang kedua yaitu permasalahan investasi yang ditempatkan pada instrumen saham atau reksadana saham, di mana Jiwasraya banyak melakukan investasi pada high-grade aset untuk mengejar high return, namun memilih saham dengan kualitas tidak baik. Yang ketiga yaitu adanya window dressing atau penyajian balance sheet yang overstated di sisi aset tetapi understated di sisi liabilitas. Di mana modusnya adalah saham yang overpriced dibeli oleh Jiwasraya, kemudian dijual pada harga negosiasi pada manajer investasi untuk kemudian dijual kembali oleh Jiwasraya. Yang ketiga, yang selanjutnya adanya tekanan likuiditas dari produk Saving Plan, di mana ada penurunan kepercayaan nasabah terhadap produk Saving Plan yang menyebabkan penurunan penjualan di mana klaim secara signifikan meningkat ke 51% hingga 85%. Sementara itu, tidak ada backup aset yang cukup memenuhi kewajiban. Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya tekanan likuiditas dan melemahnya solvabilitas perusahaan. Yang selanjutnya yaitu klaim secara drastis meningkat ke level 85% hingga 85%, sehingga mengakibatkan tekanan likuiditas pada Jiwasraya. Tekanan likuiditas tersebut tercermin dari ekuitas perusahaan yang negatif sebesar 23,9 triliun pada September 2019, jauh menyusut dari posisi ekuitas tahun 2017 yang masih positif sebesar 5,57 triliun. Bahkan rasio solvabilitas atau RBC Jiwasraya pun sudah menyentuh level min 805% pada September 2019, jauh di bawah atas ketentuan OJK yaitu minimal 120%. Selanjutnya yaitu identifikasi fakta hukum. Yang pertama, saya memilih 3 identifikasi fakta hukum. Yang pertama yaitu apa penyebab yang membuat PT Asuransi Jiwasraya gagal bayar. Yang kedua, bagaimana perlindungan hukum para pemegang polis dalam PT Asuransi Jiwasraya. Yang ketiga yaitu bagaimana upaya yang bisa dilakukan pemegang polis dalam pemenuhan hak dalam kasus Asuransi Jiwasraya ini. Selanjutnya ada penulisan dokumen atau legal audit. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang saya pilih di sini. Yang pertama yaitu pasal 11 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian,
pasal 52 perasuransian, di mana di sini tercantum perihal perlindungan bagi para pemegang polis. Dan selanjutnya pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kemudian pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Kemudian pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Kemudian pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Alat analisis. Di sini saya menggunakan 4 peraturan perundang-undangan sebagai alat analisis saya. Yang pertama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, alasannya kenapa saya memilih KUHP ini karena di dalam perjanjian asuransi tentu adanya para pihak yang melakukan perjanjian tersebut, dan di dalam KUH Perdata ini diatur bagaimana tata cara untuk melakukan perjanjian sebagai syarat-syaratnya. Dan karena adanya suatu pelanggaran di sini, saya dan pelanggaran itu termasuk di dalam pelanggaran yang ada di KUH Perdata, maka saya memilih KUH Perdata ini sebagai salah satu alat analisis. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2011 tentang perasuransian. Peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional terjadi apabila industri perasuransian dapat lebih mendukung masyarakat dalam menghadapi risiko yang dihadapinya sehari-hari dan pada saat mereka memulai menjalankan kegiatan usaha. Untuk itu, undang-undang ini mengatur bahwa objek asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Di sini sudah jelas perusahaan asuransi yang kita analisis, jadi saya mengambil asuransi ini. Yang maksudnya saya jadi mengambil undang-undang tersebut. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Mengapa saya mengambil asuransi ini? Karena di sini salah satu pihak yaitu PT Asuransi Jiwasraya memiliki bentuk badan hukum yaitu perseroan terbatas. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ini merupakan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Oleh karena itu, saya memilih di sini karena adanya konsumen yang dirugikan oleh asuransi PT Jiwasraya tersebut. Langsung saja ke ulasan hukum. Yang pertama yaitu penyebab yang membuat PT Asuransi Jiwasraya gagal bayar. Yaitu ketiadaan likuiditas membuat Jiwasraya mengalami gagal bayar klaim nasabah di Sapping Brand sebesar 802 miliar pada Oktober 2018 dan mencapai 12,4 triliun per Desember 2019. Selain itu, buruknya keuangan Jiwasraya dikarenakan perusahaan membeli saham-saham lapis kedua dan ketiga menjelang tutup kuartal atau tutup tahun untuk mempercantik laporan keuangan. Menurut saya US Supreme Court ini sudah melanggar salah satu ketentuan asuransi yaitu unsur kehati-hatian, karena Jiwasraya tersebut mengadakan asuransi jenis ini tanpa memperhatikan keadaan, hanya mengambil keuntungan. Yang selanjutnya yaitu perlindungan hukum pemegang polis dalam PT Asuransi Jiwasraya. Perlindungan hak para korban Jiwasraya yang masih belum dibayarkan harus segera dilaksanakan, karena bagaimanapun juga itu merupakan hak bagi para pemegang polis dan kewajiban bagi Jiwasraya. Meski Jiwasraya telah memberikan opsi restrukturisasi yang ditawarkan kepada nasabah, namun Jiwasraya tidak boleh merugikan hak konsumen dan tetap harus mengedepankan unsur keadilan serta kepastian hukum. Ini juga konsumen punya hak mendapatkan perlindungan atas klaim asuransi dari penanggung sesuai dengan pasal 4 huruf D, huruf E, huruf H, huruf PK, junto pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dan kewajiban bagi para penanggung, yaitu untuk memenuhi apa yang menjadi hak konsumen, di mana di dalam UPK sebagai payung perlindungan konsumen. Kondisi penanggung dalam keadaan penurunan kewajiban pembayaran utang atau PKPU tentu tetap wajib memperhatikan kepentingan nasabah konsumen. Dengan kata lain, hak konsumen asuransi tidak boleh dirugikan dengan kondisi PKPU perusahaan asuransi guna menjaga kepercayaan masyarakat sebagai konsumen asuransi. Kemudian ulasan hukum yang ketiga yaitu upaya yang bisa dilakukan pemegang polis dalam memenuhi hak dalam kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Jika dilihat dalam kasus gagal bayar ini termasuk pelanggaran pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014
yaitu pada pasal 31 ayat 4 yang mana tertulis bahwa perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim. Dari situ saya sendiri sebagai penulis ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh para pemegang polis untuk menangani. Yang pertama yaitu penegakan hukum dari aspek pidana, yaitu dengan memproses secara pidana pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian ke dalam tubuh Jiwasraya ini. Di sini kita bisa menggugat para direksi atau para atasan di Jiwasraya tersebut karena mereka merupakan salah satu dari penyebab ini semua terjadi. Saya tidak terlalu fokus ke situ karena di dalam aspek pidana para direksi tersebut sudah sedang menjalani pemeriksaan oleh Kejagung sendiri. Yang kedua yaitu perlindungan hukum dari aspek perdata. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu gugatan perdata biasa atau kepilitan. Perlindungan hukum secara perdata dapat diberikan oleh hakim yang menangani perkara. Gugatan perdata biasa dapat diajukan kepada para direksi, komisaris, dan pemegang saham Jiwasraya apabila terbukti yang bersangkutan telah melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau local fair. Selanjutnya yaitu kesimpulan keberanian Jiwasraya untuk menggunakan produk ini yang merupakan investasi non unit link yang risikonya sepenuhnya ditanggung perusahaan asuransi menyebabkan Jiwasraya gagal bayar terhadap klaim dengan polis dan ketiadaan likuiditas membuat Jiwasraya mengalami gagal bayar klaim nasabah di Existing Plan sebesar 802 miliar pada Oktober 2018 dan mencapai 12,4 triliun per Desember 2019. Rekomendasi saya sendiri sebagai di sini merekomendasikan kepada nasabah atau pemegang polis yaitu untuk untuk menunggu dulu terlebih dahulu asuransi Jiwasraya ini sesuai dengan perjanjian di awal yaitu yang disebut dengan program roll all over. Mereka berjanjikan akan membayar semuanya pada tahun 2003. Tapi jika pada tahun tersebut PT ini asuransi Jiwasraya ini masih tidak bisa untuk memenuhi kewajiban dari para pemegang polisnya, maka para nasabah disarankan untuk mengajukan permohonan pilot terhadap PT Jiwasraya secara litigasi ke pengadilan niaga didasarkan pada perbuatan dari perusahaan asuransi yang belum mengembalikan nilai pokok polis serta nilai tunai. Jatuh tempo periode investasi kepada para pemegang polis sesuai dengan yang diperjanjikan. Bahkan setelah diperingati beberapa kali tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya. Yang rekomendasi yang kedua, apabila pengadilan niaga atau secara dipalingkan itu gagal, saya ada menyarankan yaitu untuk melakukan gugatan non prestasi kepada pengadilan. Hal ini bisa kita lihat bahwa di sini yaitu asuransi merupakan perjanjian, di mana kenapa non prestasi saya disarankan karena di sini PT Asuransi Jiwasraya sendiri tidak bisa memenuhi prestasi atau kewajibannya terhadap para pemegang polis. Mungkin cukup sekian presentasi saya kali ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Tuti dan juga Ibu Felis sebagai dosen pengampu. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.